saya Hana Sabila dari kelas 2 APAI. Saya akan mengerjakan tugas UAS Ulumul Quran. Yang pertama, saya akan menjelaskan nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Proses turunnya melalui 2 tahap. Yang pertama, melalui Lauhul Mahfuz ke Baitullah, dan yang kedua ada ke Baitul Izzah ke Nabi Muhammad secara bertahap melalui malaikat Jibril. Tujuannya untuk bertahap ini menubuhkan hati Nabi, menjawab situasi-situasi tertentu dan memudahkan umat memahaminya. Dan yang kedua ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini turunnya ayat merupakan peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat tertentu. Ada contoh Quran surat Al-Baqarah 219 turunnya karena pertanyaan sahabat tentang khamar dan judi. Pentingnya membantu memahami konteks hukum dan makna ayat secara menghindari salah tafsir. Dan yang ketiga ada munasabah, keterkaitan ayat dan surah. Munasabah adalah hubungan tematik atau makna antara satu ayat dengan ayat lain atau antara surah dengan surah lain. Contohnya ada hubungan antara Quran surat Al-Fatihah dan Quran surat Al-Baqarah. Tujuannya untuk menunjukkan keindahan susunan Al-Quran dan kesatuan pesan ilahi. Dan yang keempat ada nasak, nasik, dan mansukh. Nasak ini menghapus hukum syariat sebelumnya oleh hukum baru yang datang selanjutnya. Dan ada nasik. Nasik ini ayat yang menghapus hukum sebelumnya. Dan ada mansukh. Mansukh adalah ayat yang hukumnya dihapus. Tujuannya untuk menyesuaikan syariat dengan perkembangan umat dan kondisi. Contohnya ada penghapusan kewajiban puasa penuh hingga malam diganti sampai maghrib. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Dan kelima ada hukum dan mutasyabih. Hukmah adalah ayat yang maknanya jelas dan tegas, tidak mengandung banyak tafsiran. Dan ada mutasyabih adalah ayat yang mengandung makna simbolik atau membutuhkan tafsiran seperti ayat-ayat tentang sifat Allah. Al-Quran surat Al-Imran ayat 7 membagikan ayat Al-Quran menjadi 2. Selanjutnya ke-6 ada fawati aswar, adalah huruf-huruf yang muncul di awal sebagian surah seperti alif, lam, mim, yasin, dan lain-lainnya. Jumlahnya ada 29 surat yang dilalui dengan huruf ini. Maknanya termasuk rahasia, meski ada beberapa tafsiran ulama misalnya sebagai isyarat dan mukjizat Al-Quran. Dan yang ketujuh ada qiraat. Qiraat ini menunjukkan pada berbagai bentuk bacaan Al-Quran yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ada 7 qiraat mutawatir yang sah digunakan. Perbedaan qiraatnya mencakup harkat, panjang pendek, bacaan, kadang struktur kalimat dan tidak mengubah makna pokok. Dan yang ketujuh ada izah Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Izaz ini berarti ketidakmampuan manusia menangani Al-Quran. Hal bahasa hukum, ilmu, dan kebenaran isinya. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Quran surat Al-Isra
ayat 88 menyatukan tentang Allah agar manusia membuat yang misalnya Al-Qur'an yang pasti tak akan mampu. Ada ilmu tafsir, ilmu yang membahas perjalanan makna ayat Al-Qur'an sesuai kaidah syariat dan bahasa Arab. Dan ada juga tujuannya untuk memenuhi maksud Allah secara benar atau diamalkan. Macam tafsir bil mansur berdasarkan riwayat sahih Nabi, sahabat, tabi'in. Dan ada tafsir bir rayyi berdasarkan ijtihad selama sesuai dengan kaidah yang tidak menyimpang. Baik, segitu saja tugas UAS saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.